Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Cahyanti, NIM 2019-31272, dan teman saya, R.A. Galuh Hairunisa, NIM 2019-31270, akan membahas soal seputar UAS. Apa aja sih soalnya? Langsung aja kita masuk ke nomor 1. Kita disuruh untuk membuat program untuk menginputkan data mahasiswa. Seperti contoh, yaitu masukkan data NIM, nama, dan jurusan. Setelah itu kita nanti akan ditampilkan oleh data-data yang telah kita input. Di sini sudah ada codingan saya, yaitu seperti ini. Akan saya running terlebih dahulu. Nanti alurnya dan penjelasannya di belakangan. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Setelah itu kita pencet run. Nah, di sini sudah ada masukan data Anda, yaitu NIM saya 2019-31272, namanya Lilis Cahyanti. Setelah itu saya berasal dari jurusan Teknik Informatika. Nanti tampilannya akan seperti ini. NIM saya 2019-31272, nama saya Lilis Cahyanti, dan saya berasal dari Teknik Informatika. Nah, alurnya seperti apa sih? Oke, penjelasannya yaitu dasar teori terlebih dahulu. Jadi, apa itu mode small? Jadi, tanda direktif ini digunakan untuk memberitahukan kepada assembler bentuk memori yang digunakan oleh program kita. Supaya lebih jelas, model-model yang bisa digunakan itu adalah tiny, small, medium, compact, large, dan whole. Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya nih, mengapa kita tuh menggunakan program compiler yang digunakan mode small dan bukannya tiny gitu. Jawabannya adalah hal ini disebabkan karena banyak dari compiler bahasa tingkat tinggi yang tidak bisa berkomunikasi dengan model tiny, sehingga kita menggunakan mode small sebagai pemecahnya. Nah, setelah itu di bawahnya mode small ada code. Nah, code ini itu tanda direktif digunakan untuk memberitahukan kepada assembler bahwa kita akan memulai code segmennya di sini. Code segmen ini digunakan untuk menyimpan program yang nantinya akan dijalankan. Seperti itu. Nah, setelah itu di bawahnya ada nih ORG 100H. Pada program compiler perintah ini tuh akan selalu digunakan gitu. Perintah ini digunakan untuk memberitahukan assembler supaya program pada saat dijalankan atau di-load ke memori ditaruh mulai pada offset ke 100H atau 256 byte. Dapat dikatakan juga bahwa kita menyediakan 100 byte kosong pada saat program dijalankan. 100 byte kosong ini nantinya akan ditempati oleh PSP atau Program Segment Prefix dalam program tersebut. PSP ini digunakan oleh DOS untuk mengontrol jalannya program tersebut. Nah, di dalam ini tuh yang awal, jadi ada inputan, bukan inputan, tapi ada tulisan gitu. Kalau di dalam C++ kayak outputnya gitu, cout gitu. Nah, proses ini kayak in-nya, jadi nanti akan memproses prosesnya. Misal di sini ada datanya tuh apa aja, NIM, nama, dan jurusan. Jadi akan terekam dan saat nanti kita menginput, setelah kita selesai menginput, nanti di bawahnya itu, di dalam runningannya itu akan kelihatan tampilan yang telah kita input. Jadi seperti itu. Setelah ini masih ada sedikit penjelasan, yaitu untuk melakukan penginputan bisa menggunakan service antara lain MOV AH01 dengan integer 21H, MOV AH07 dengan integer 21H, MOV AH08 dengan integer 21H. Nah, setelah itu di sini mungkin ada JE. Apa sih itu JE? Jadi JE ini adalah jika operan 1 itu sama dengan operan 2. Mungkin ini adalah output nama 1 itu termasuk operan 1 dan cetak NIM itu termasuk operan 2. Nah, saya kira sekian. Setelah itu lanjut ke nomor 2.
Buatlah sebuah program dengan Tasm dengan memunculkan output password menjadi NIM Anda. Ini saya menggunakan VirtualBox-nya dengan Windows 7. Sebelum membuat program Tasm, di sini saya harus menggunakan Notepad sebagai editor, di mana editor di sini sebagai tempat untuk membuat programnya. Oke. Sini saya save di Tasm. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah filenya harus dalam bentuk ASM file. Selanjutnya kita akan buka command prompt. Nah, di command prompt ini untuk masuk ke mode Tasm, kita ketikkan cd titik-titik, kemudian ketik lagi cd titik-titik untuk keluar, dan kita di sini akan ditempatkan di C supaya ada di C gitu. Kemudian ketik lagi cd Tasm supaya ada di Tasm. Selanjutnya ketikkan Tasm, kemudian di sini isi nama filenya. Karena di sini nama filenya saya uas, ketik uas.asm. Oke, setelah tidak ada error, selanjutnya ketikkan tlink/t uas.obj. Nah, selanjutnya ketikkan uas. Nah, di sini masukkan password sama seperti yang tadi. Program akan memunculkan masukkan password, string masukkan password. Kemudian ketika passwordnya benar, maka akan muncul string selamat datang di IT PLN. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, untuk penjelasan program di nomor 2, di sini itu ada model small. Oke. Di model small ini merupakan pendefinisian model memori yang akan digunakan untuk memberitahukan kepada assembler bahwa bentuk memori yang akan digunakan ini programnya itu ukurannya kurang dari 1 segmen atau 64 KB. Kemudian ada .code merupakan tanda direktif yang digunakan untuk program memberitahukan kepada assembler bahwa kita ini akan menggunakan kode segmennya, di mana kode segmen ini yang digunakan untuk menyimpan program yang nantinya akan dijalankan. Kemudian ORG 100H ini merupakan perintah yang digunakan untuk memberitahukan kepada assembler bahwa ketika program dijalankan akan ditaruh mulai pada offset ke 100H atau 256 byte. Kemudian di sini komputer ini akan menampilkan sebuah string masukkan password ini. Jadi yang pertama-tama ketika dimulai ini akan langsung munculkan string masukkan password. Kemudian setelah itu ketika password yang akan muncul ini dimasukkan passwordnya benar, yaitu password sesuai dengan NIM saya, maka akan memunculkan string selamat datang di ITPLN. Namun ketika passwordnya salah akan otomatis mengulang untuk menampilkan passwordnya lagi. Oke, coba di sini ya. Misalkan di sini masukkan passwordnya misalkan 20193122. Nah, di sini akan otomatis untuk suruh masukkan password lagi seperti itu. Oke, langsung aja kita lanjut. Sebelumnya saya screen dulu soalnya. Di nomor 3 kita disuruh buat password dengan NIM kita, yaitu nanti ada tulisan benar atau salah di dalam passwordnya. Tapi menggunakan aplikasi EMU 8086. Nah, di sini sudah kelihatan. Seperti biasa akan saya running terlebih dahulu. Oke, setelah itu pencet run. Nah, karena NIM saya 2019-31272 dan saya akan memasukkan password ini dengan benar supaya nanti ada outputnya yang benar. 2019-31272. Oke. Nah, di sini the program has terminated, yang artinya benar, maka password kita benar. Kita close dulu
Kita menggunakan yang baru, emulate. Setelah itu run. Setelah itu dimasukkan password kita yang salah. Maka di tulisan outputannya akan tertera password salah. Karena apa? Karena saya masukkan angka bukan NIM saya, melainkan angka yang lain. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan alur dari programnya ini. Alur dari programnya ini itu untuk melakukan penginputan bisa menggunakan service antara lain MOH 01 dengan integer 21H, MOH 07 dengan integer 21H, MOH 08 dengan integer 21H. Program tersebut bekerja dengan cara membandingkan inputan dengan konstanta yang disimpan di dalam register AL. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, mungkin JMP itu apa sih? Perintah jam itu sudah pernah kita gunakan, di mana perintah ini digunakan untuk melompati daerah dari data program. Sedangkan mungkin teman-teman juga bisa lihat CMP itu apa gitu kan. Nah, CMP itu kepanjangan dari compare. Perintah compare ini digunakan untuk membandingkan dua buah operan. Setelah itu ada JE lompat jika operan 1 sama dengan operan 2. Setelah itu ada JNE lompat jika operan 1 tidak sama dengan operan 2. Lalu di sini bisa kita lihat mungkin prosesnya dari NIM saya, yaitu ini compare AL32H ini akan menghasilkan outputan 2. Sedangkan compare AL30H itu akan menghasilkan outputan 0. Setelah itu compare AL31H outputan 1. Di sini compare AL39H 9, 333, 31H1, 32H2, 37H7, dan 32H2. Seperti NIM saya yaitu 2019-31272. Dan apabila kita nanti memasukkan password 9 digit yaitu 2019-31272, maka outputannya akan menampilkan password itu benar apa salah. Tetapi kalau kita memasukkan selain itu, nanti dia akan memasukkan outputan password salah. Jadi seperti itu. Lanjut ke yang nomor 4. Baik, di sini saya kembali untuk menjelaskan soal nomor 4. Di sini soal nomor 4 itu disuruh untuk membuat suatu program dengan melakukan operasi pada sebuah direktori. Oke, jadi coba saja di sini. Caranya ketik seperti yang tadi, cd titik-titik, kemudian masuk ke cd tasem. Kemudian setelah di sini masukkan tasem, kemudian nama filenya uas2.asm. Oke, setelah tidak ada error, maka kita akan melanjutkan ke t-link/t, kemudian masukkan nama filenya .obj. Nah, .obj. Selanjutnya untuk menampilkan runningan programnya, masukkan nama filenya, yaitu uas2. Oke, sama seperti yang tadi, di sini ada beberapa pilihan operasi direktori, ganti direktori, buat direktori, hapus direktori. Kemudian masukkan pilihannya, misalkan nomor 1. Masukkan nama direktori untuk mengganti, misalkan Galuh. Oke, proses terjadi kesalahan. Kenapa? Di sini proses terjadi kesalahan karena di programnya saya membuat di sini tuh masih belum ada direktori. Jadi di sini masih awal. Jadi kalau misalkan ingin ganti direktori, sebelumnya kita harus membuat direktorinya dulu. Oke. Untuk membuat direktori, ketikkan uas lagi. Oke, untuk buat direktori ketik 2, kemudian masukkan nama direktori, misalkan saya ketikkan Barak atau bahasa rakitan. Oke, proses sukses. Nah, di sini seperti yang nomor 2 tadi ada beberapa yang sama, yaitu ada model small karena di sini menggunakan
memori yang sedikit, yang kurang dari satu segmen atau 64 KB. Kemudian di sini menggunakan dot kode, di sini merupakan tanda direktif. Kemudian org100h, di sini perintah untuk memberitahukan kepada assembler bahwa ketika programnya itu di running atau dijalankan, maka akan ditaruh mulai pada offset ke 100h. Nah, seperti itu.